Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 4 kelas B semester 3 angkatan 2021. Kali ini kami akan memaparkan hasil kerja kelompok kami materi tentang ekosistem, ekologi, dan daya dukung hukum lingkungan. Tapi sebelum itu teman-teman, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Faiza Hairunisa Mauduto dengan NIM 10114210114. Perkenalkan, nama saya Novita Dango dengan NIM 10114121259. Perkenalkan, nama saya Azahra Audina Tangahu dengan NIM 10114210113. Baik, langsung masuk saja ke materinya. Jadi di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi tentang ekosistem. So, teman-teman, ekosistem merupakan suatu satuan fungsional dasar yang menyangkut proses interaksi organisme hidup dengan lingkungannya. Lingkungan yang dimaksud dapat berupa lingkungan biotik, makhluk hidup, maupun abiotik, non-makhluk hidup. Sebagai suatu sistem, di dalam suatu ekosistem selalu dijumpai proses interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Antara lain dapat berupa adanya aliran energi, rantai makanan, siklus biogeokimiawi, perkembangan, dan pengendalian. Ekosistem juga dapat didefinisikan sebagai suatu satuan lingkungan yang melibatkan unsur-unsur biotik, jenis-jenis makhluk, dan faktor-faktor fisik, iklim, air, dan tanah, serta kimia, keasaman, dan salinitas, yang saling berinteraksi satu sama lain. Gatra yang dapat digunakan sebagai ciri keseutuhan ekosistem adalah energetika, taraf trofi atau makanan, produsen, konsumen, dan redusen, serta pendauran hara, peran pelaksana taraf trofi, dan produktivitas atau hasil keseluruhan sistem. Selanjutnya adalah jenis-jenis ekosistem. Jadi, ekosistem itu ada dua, ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang sudah terbentuk dengan proses alami di alam. Sedangkan ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan oleh manusia. Fungsinya untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Ekologi dikenal sebagai ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kata ekologi sendiri berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu oikos dan logos. Oikos artinya rumah atau tempat tinggal, sedangkan logos artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, ekologi artinya ilmu yang mempelajari organisme di tempat tinggalnya. Umumnya, yang dimaksud dengan ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme atau kelompok organisme dengan lingkungannya. Pembahasan ekologi tidak lepas dari pembahasan ekosistem dengan beragam komponen penyusunnya, yaitu faktor abiotik dan biotik. Faktor abiotik itu sendiri diantaranya ialah suhu, air, kelembapan, cahaya, dan topografi. Sedangkan faktor biotik yaitu makhluk hidup yang terdiri dari manusia, binatang, tumbuhan, dan mikroba. Ekologi juga mengadakan komunikasi sempit dengan tingkatan-tingkatan organisasi makhluk hidup, yaitu populasi komunitas dan ekosistem yang saling mempengaruhi dalam suatu sistem yang menunjukkan kesatuan. Lambat laung, bidang ilmu penelitian ekologi tidak terbatas pada manusia dan lingkungannya, tetapi penelitian juga meluas sampai pada penelitian atas semua jasad hidup dan lingkungannya. Ilmu ekologi dalam menganalisis tata lingkungan mempergunakan konsep model lingkaran. Lingkaran yang melukiskan proses rumah tangga lingkungan lazim dikenal dengan nama lingkaran energi, materi, dan informasi. Dalam proses tersebut dikenal dua golongan, yaitu golongan pertama, golongan produsen, dan yang golongan kedua yaitu golongan konsumen, termasuk di dalamnya jasad hidup pengurai. Selama proses aliran energi materi tidak terganggu, selama itu pula lingkungan tetap dalam keseimbangan ekologis.
Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung perkehidupan semua makhluk hidup yang meliputi ketersediaan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dasar atau tersedianya cukup ruang untuk hidup pada tingkat kestabilan sosial tertentu disebut daya dukung lingkungan. Pengertian daya dukung lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, yaitu kemampuan lingkungan untuk mendukung perkehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Daya dukung lingkungan dalam jumlah maksimum manusia yang dapat didukung oleh bumi dengan sumber daya alam yang tersedia. Jumlah maksimum tersebut adalah jumlah yang tidak menyebabkan kerusakan pada lingkungan dan kehidupan di bumi, dapat berlangsung secara sustainable. Faktor-faktor yang mempengaruhi daya dukung. Daya dukung berkelanjutan ditentukan oleh banyak faktor, baik faktor biofisik maupun sosial budaya ekonomi. Kedua kelompok faktor ini saling mempengaruhi. Faktor biofisik penting yang menentukan daya dukung berkelanjutan ialah proses ekologi yang merupakan sistem pendukung kehidupan dan keanekaragaman jenis yang merupakan sumber daya gen. Misalnya, hutan adalah salah satu faktor ekologi dalam sistem pendukung kehidupan. Hutan melakukan fotosintesis menghasilkan oksigen yang kita perlukan untuk pernafasan kita. Apabila proses fotosintesis terhenti atau menurun dengan drastis karena hutan atau tumbuhan pada umumnya habis atau sangat berkurang, kandungan oksigen di dalam udara akan menurun dan kehidupan kita akan terganggu. Faktor sosial budaya juga mempunyai peranan yang sangat penting, bahkan menentukan daya dukung berkelanjutan, sebab akhirnya manusialah yang menentukan apakah pembangunan akan berjalan terus atau terhenti. Faktor-faktor yang dapat menentukan daya dukung lingkungan dalam kondisi baik atau tidak antara lain adalah ketersediaan bahan baku dan energi, akumulasi limbah dari aktivitas produk dan tentu interaksi antara makhluk hidup yang ada di dalam lingkungan. Dengan kata lain, daya dukung harus mampu mencakup daya dukung lingkungan fisik, biologi, dan persepsi atau psikologis. So, teman-teman, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya, silahkan tinggalkan komentar di kolom chat di bawah ini. And don't forget to subscribe this channel. Presentasi ini kami tutup dengan pantun. Padi itu lumbung pangan, diolah jadi nasi untuk sarapan. Ayo bersama jaga lingkungan agar tetap terjaga dan nyaman. See you guys!